Kenapa kok bisa dicuri gitu kan? Bukannya khodam yang sudah dimasukkan ke tubuh kita atau sudah menjaga kita itu sudah dikunci gitu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ki Bagus Purwas. Salam spiritual. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya kembali lagi hadir untuk menemani sedulur semua. Seperti biasa ya, kita akan membahas tentang dunia spiritual, dunia supranatural, dunia ilmu kegaiban, dan dunia ilmu hikmah. Baiklah, yang akan saya bahas kali ini adalah tentang perkhodaman. Tentang dunia perkhodaman lagi ya. Karena mengingat begitu banyaknya peminat khodam, terutama khodam pendamping yang menjaga manusia begitu ya. Jadi yang khodam yang bukan berasal dari benda pusaka begitu. Jadi ini khusus untuk penjelasan tentang khodam pendamping gitu. Nah, pembahasan kita adalah apakah khodam itu, jadi gini. Misalnya kita memiliki khodam gitu ya. Saya memiliki khodam macan putih misalnya. Nah, khodam yang saya dapat itu saya diisi oleh seseorang gitu kan, oleh salah satu spiritualis diisi. Nah, apakah khodam tersebut itu bisa dicuri orang gitu kan? Nah, itu yang jadi pembahasan kita kali ini ya. Jadi apakah khodam itu bisa dicuri gitu kan? Khodam yang mendampingi kita, yang menjaga kita di tubuh rohani dan jasmani kita. Apakah itu bisa dicuri begitu? Baiklah, kalau menurut saya pribadi, khodam yang ada di dalam tubuh manusia, yang menjaga manusia gitu ya. Khodam yang menjaga manusia itu bisa dicuri orang gitu ya. Bisa dicuri atau diambil orang lain gitu ya. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita. Lalu pertanyaannya, kenapa kok bisa dicuri gitu kan? Bukannya khodam yang sudah dimasukkan ke tubuh kita atau sudah menjaga kita itu sudah dikunci gitu kan? Nah, jadi tidak semua khodam itu yang setelah dimasukkan, diselaraskan dengan kita itu tidak semuanya dikunci gitu kan? Tidak semua seseorang praktisi khodam itu setelah mengisi ke tubuh kita itu semuanya tidak langsung dikunci. Ada beberapa yang memang sengaja tidak dikunci, dan ada beberapa yang memang pakemnya itu, tata cara pengisiannya itu memang seperti itu, yaitu tidak ada kunciannya. Itu ada yang seperti itu. Tapi ada juga yang memang dikunci gitu kan. Dikunci itu ada yang seperti itu. Lalu bagaimana cara untuk orang tersebut itu mengambilnya gitu kan? Nah, tentu tidak semua orang bisa mencuri khodam pendamping seseorang gitu kan. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa. Seperti contohnya orang awam, orang yang tidak punya kepekaan batin, orang yang tidak paham ilmu kegoiban, ya itu nggak akan bisa mencabut atau mencuri khodam gitu kan. Mustahil. Jadi orang-orang yang memang bisa mencuri khodam itu hanya orang-orang yang memang paham tentang dunia ilmu spiritual atau dunia ilmu hikmah gitu ya. Jadi mereka itu memiliki kemampuan atau ibaratnya keilmuan dia itu, keilmuannya sudah tingkat tinggi gitu ya. Ilmu kegoibannya itu sudah matang dan sudah dianggap sebagai seorang spiritual gitu kan. Jadi bukan hanya orang awam, orang yang tidak tahu apa-apa, orang yang baru belajar tiba-tiba sudah bisa mencuri khodam milik orang lain, yang nggak begitu juga gitu kan. Jadi hanya orang-orang yang tertentu saja. Misalnya kita itu mengisi khodam tingkatnya 1 gitu kan, tingkat 1 misalnya. Nah, orang yang mencuri khodam kita itu, dia itu tingkatnya sudah tingkat 5 gitu kan, sudah tingkat 5, ilmunya itu sudah tingkat 5. Ya secara otomatis orang ini bisa mengambil khodam kita karena kita baru tingkat 1 gitu kan. Jadi intinya, kesimpulannya, orang yang mengambil khodam kita itu keilmuannya itu harus lebih tinggi dari kita gitu kan.
keilmuannya harus sudah tinggi gitu kan dari kita gitu. Tidak mungkin orang yang kekuatan khodamnya itu di bawah kita atau keilmuannya itu di bawah kita, tidak mungkin bisa mengosongkan atau mencuri khodam kita, itu nggak mungkin gitu. Jadi kalau orang yang memang ilmunya sudah tinggi itu bisa saja mencabut khodam kita, mencabut atau mencuri khodam kita gitu kan. Nah terus yang jadi pertanyaannya, untuk apa orang tersebut itu mencuri khodam kita gitu kan? Untuk apa, tujuannya apa gitu? Seseorang itu mencuri khodam kita atau mengosongkan, mencuri, mengambil gitu kan, itu tujuannya apa gitu. Jadi sebenarnya sedulur, ada memang orang-orang yang memang dia itu seperti orang jahil gitu kan. Seperti contoh gini, kita ada dua orang yang sedang ngobrol misalnya. Orang yang satu bawa HP-nya disimpan di depannya. Terus orang yang satunya itu menyembunyikan gitu kan, jahil lah gitu kan, disembunyiin. Ibarat gitu aja. Jadi orang yang mencuri khodam itu sebenarnya cuma iseng-iseng aja, nggak ada tujuan apapun sebenarnya. Iseng-iseng, ngetes gitu kan. Sebenarnya dia itu hanya sekedar ingin coba-cobalah gitu. Nggak ada tujuan yang pasti gitu. Sebenarnya kayak gitu. Orang-orang yang mengurusi urusan orang lain, misalnya mau menjahili orang lain, ini apalagi ini dikosongkan, dicabut atau dicuri gitu kan, buat apa gitu kan. Jadi hanya orang-orang yang nggak ada kerjaan, hanya orang-orang yang nggak ada tujuan yang seperti itu gitu. Dia itu niatnya hanya sekedar ingin mencoba gitu kan, ingin mencoba, mengetes, menjajal gitu. Jadi seolah-olah dia itu ilmunya itu mau dites gitu. Misalnya dia punya ilmu buat mengosongkan khodam, buat menjahilin orang, dia tes ke kita gitu. Jadi hanya orang-orang yang nggak punya kerjaan lah gitu. Nah kemudian keuntungannya apa untuk bisa untuk mencabut atau mengosongkan atau mengambil khodam dari kita? Misalnya saya punya khodam macan putih gitu kan, dia ambil nih khodam saya gitu, dia ambil, dia curi. Itu ada beberapa tujuan yang saya sebutkan tadi. Itu bisa dia curi biasanya ya, yang sering saya dengar itu dia masukkan ke dalam media yang dia miliki. Misalnya dia punya batu akik misalnya kan, dia curi dimasukin ke batu akik yang dia miliki. Atau dia punya pusaka kosongan diisi khodam yang dia curi dari kita gitu. Atau hanya sekedar ingin mengosongkan saja gitu kan, kita seolah-olah dikosongkan aja udah, nggak ada tujuan apapun lagi. Ada yang seperti itu. Jadi dia itu nggak ada tujuan yang sangat serius gitu kan. Dia itu nggak ada tujuan yang sangat serius. Tapi untuk jawaban yang untuk pertanyaan yang saya jawab tadi, apakah khodam bisa dicuri? Itu bisa. Itu ya seperti itu tadi. Cara kerjanya seperti itu. Kemudian tujuannya seperti itu. Lalu apakah khodam tersebut itu bisa dicuri lewat jarak jauh atau memang harus bertatap muka gitu? Yang paling sering itu biasanya itu dia saat bertatap muka. Biasanya ada orang yang nggak dikenal, tiba-tiba dekat sama kita. Dia itu sebenarnya baca amalan atau misalnya nyuruh khodam dia sendiri buat ngambil khodam kita. Itu seperti itu cara kerjanya. Tapi ada juga yang jarak jauh. Itu biasanya disengaja. Dan memang kita sudah kenal dengan orang tersebut gitu. Atau misalnya kita di media sosial gitu, di Instagram, Facebook atau dan lain sebagainya, dia lihat foto profil kita, dia itu tahu kita orangnya seperti apa, kita punya khodam mata apa gitu kan, dia tarik gitu, dia kosongkan atau dia ambil gitu. Jadi tujuannya sebenarnya itu buat iseng-iseng gitu kan. Terus apakah kita bisa mempelajari ilmu tersebut untuk mengosongkan khodam? Buat apalah gitu ya, nggak ada manfaatnya sama sekali gitu. Kita sudah ibaratnya kita sudah berjuang gitu kan. Kalau misalnya kita pengisian di orang, kita pakai mahar atau kita pakai mahar uang atau dengan mahar tirakat sendiri, puasa sendiri, kemudian tiba-tiba ada orang yang nggak dikenal mencabut khodam kita secara sengaja gitu kan, nggak ada tujuan apapun. Ya itu sama halnya dengan merugikan lah gitu ya, sesuatu yang merugikan.
Tapi sebenarnya di dalam dunia spiritual itu sudah tidak aneh, itu hal yang wajar. Mungkin kalau sedulur bisa mendengar dari beberapa cerita dari orang-orang zaman dulu ya, mungkin zaman sekarang juga masih ada. Kalau sedulur pernah lihat atraksi pertunjukan debus itu ya, tapi debus yang bukan debus ini, itu kan ada ya yang debus yang ujung-ujungnya kan ada yang jualan obat-obatan, itu kan ada. Tapi ini yang benar-benar debus ya, dia itu cuma mengadakan acara debus. Nah biasanya kalau ada orang yang memang sakti, yang jahil, ketika dia pengetesan kekebalan itu, orang yang jahil ini suka ngejailin gitu, dibikin jebol gitu. Jadi dibikin ketika dia melakukan atraksi, misalnya di sayat-sayat tubuhnya, setelah ilmunya dikosongkan, jebol, langsung berdarah gitu kan. Nah itu sama apa ya, istilahnya nggak ada manfaatnya lah. Itu buat iseng-iseng sebenarnya, tapi iseng-iseng buat dia dan merugikan buat orang yang ditesnya gitu. Itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Jadi bagi sedulur yang memang sudah punya khodam, itu harap berhati-hati. Bisa dengan cara dikunci gitu kan, supaya si khodamnya itu tidak bisa diambil. Dan kalaupun dikunci, kalau misalnya orangnya itu memang memiliki keilmuan yang tingkat tinggi, bisa saja diambil, tetap bisa. Atau misalnya sedulur bisa untuk meredam gitu kan. Jadi supaya khodam kita itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Nah seperti itu. Itu untuk pembahasan tentang khodam, apakah bisa dicuri atau tidak ya gitu. Nah itu ya, mungkin cukup sekian dulu pembahasan kita kali ini. Ya sedikit besarnya ada penjelasan lah buat kita semua ya, terutama bagi pecinta khodam, pendamping khodam apapun ya, ini bisa khodam apapun gitu. Baiklah, saya Ki Bagus Purwas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.